Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Salwa, silakan dipimpin doanya. Ista'id doa qabla ta'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Baik, Bapak absen dulu ya. Salwa Salsabila, Hadir Pak. Cynthia, Hadir Pak. Dila, Hadir Pak. Angga. Termasuk Pak. Kenapa Angga nggak masuk? Dia sakit Pak. Sakit. Kita doakan segera sembuh ya. Lu, Hadir Pak. Ira. Hadir Pak. Baik anak bapak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian pretest terlebih dahulu. Pretest ini berisi tentang beberapa kumpulan soal ya, yang berkenaan dengan materi yang akan kalian pelajari sebentar lagi. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab. Bapak berikan waktunya selama 5 menit. Sudah selesai? Baik, Bapak kumpul kembali ya. Anak-anak Bapak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berkenaan dengan sikap optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran kita lebih lanjut, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua tentang materi kita di minggu yang lalu. Masih ingat materi kita minggu lalu? Nah, silakan Cynthia. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mat tabi'i, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Bagus Cynthia. Ada yang tahu apa itu mat tabi'i? Silakan Dila. Mat tabi'i adalah mat asli. Boleh? Ada berapa jumlah huruf mat tabi'i? Ada 3. Apa saja ya? Alif, waw, dan ya, bagus. Berarti kalian sudah mengerti dan memahami tentang mat tabi'i, mat
mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Kalau begitu, baiklah, mari kita membahas tentang pelajaran kita kali ini, yaitu tentang isi kandungan surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, surat Az-Zumar ayat 53 dan surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, silakan dilihat ya. Tujuan kita mempelajari materi pada hari ini seperti yang tertera ya, ada 4. Yang pertama, siswa mampu membaca dan mengartikan Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 tentang optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ya, Quran surat Al-Balad 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat Al-Baqarah 153. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan ya, Quran surat Al-Balad 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar 53 dan Quran surah Al-Baqarah 153. Dan terakhir, siswa mampu menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Balad 1 sampai 10, Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat Al-Baqarah 153. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Baik, anak-anak semua, lihat, inilah materi kita, optimis dan sabar. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata optimis? Coba, ada yang tahu apa itu optimis? Perhatikan. Menurut KBBI, optimis diartikan sebagai orang yang selalu semangat atau memiliki pikiran yang baik atas suatu hal. Selain itu, optimis juga bisa berarti sebuah sikap yang akan mendorong seorang individu untuk terus berusaha, pantang menyerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Itulah optimis. Ya, kemudian apa itu sabar? Sabar dapat diartikan dengan tidak cepat emosi, tidak lekas marah, tahan menghadapi cobaan, tabah dan tenang. Itulah sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 tentang sabar. Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang Quran surat Al-Balad 1 sampai 10. Sebelumnya, mari sama-sama kita baca dengan fasih, dengan tajwid yang benar dan dengan makharijul huruf yang benar. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta ilmun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Shadaqallahul azim. Baik, itulah Quran surah Al-Balad 1 sampai
alhamdulillah anak-anak Bapak semua kalian telah dapat membaca, melafazkan dengan baik, dengan benar, dengan fasih, dengan tajwid yang benar dan dengan makharijul huruf yang benar juga. Ya. Baik, anak Bapak semua, ada yang tahu arti dari ayat-ayat tersebut? Nah, kalau ayat pertama ini, la uqsimu bihadzal balad. Ada yang tahu artinya? Oke, silakan Dila. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah demi negeri ini. Aku bersumpah demi negeri ini. Bagus. Ayat yang kedua. Ada yang tahu? Silakan Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta hillum bihadzal balad. Artinya, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Oke, baik ya. Itulah tadi arti ayat demi ayat dari surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Baik, kemudian kita masuk lagi ya, kita masuk ke isi kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Baik, perhatikan. Ya, perhatikan. Itu adalah ayat dari Quran surat Az-Zumar ayat 53. Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Oke. Ada yang bisa mengartikan Quran surah Az-Zumar ayat 53? Nah, silakan Salawat. Artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Benar sekali. Perhatikan. Perhatikan beberapa contoh gambar ini. Ya. Di situ ada gambar penyembah berhala yang terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul di Kota Mekah. Ada gambar orang-orang sedang mabuk, ada gambar orang berjudi, ada gambar orang sedang mencuri dan sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku menyimpang di dalam masyarakat. Ya, jauh dari nilai-nilai agama Islam, jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak Bapak semua, dalam Quran surah Az-Zumar yang kita dengarkan dan kita baca tadi, di situ jelas Allah itu menyeru kepada orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya orang-orang yang berbuat dosa. Seperti yang kita gambarkan beberapa contoh pada gambar di atas. Allah menyeru agar mereka tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Nah, anak Bapak semua, artinya sebesar apapun dosa seorang manusia, sebanyak apapun kesalahan seorang manusia, asalkan dia mau bertaubat, dia mau memohon ampunan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima taubatnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Itulah kandungan surah Az-Zumar ayat 53. Nah, kemudian kita masuk ke isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Baik, Bapak semua, dalam hidup ini pasti kita pernah mendapatkan ujian dan cobaan, benar nggak? Tapi ingat, ujian dan cobaan itu diberikan Allah kepada kita, pasti mampu kita pikul. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Sholat dan sabar adalah jalan terbaik, ya, untuk kita bisa menghadapi segala permasalahan, segala cobaan, segala ujian yang datang menerpa kita dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan sholat. Dimanapun kamu berada, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat ini adalah kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Meninggalkannya merupakan dosa besar. Dan ingat, sabar dalam menjalankannya. Karena setiap kita akan melaksanakan ibadah, tentu pasti ada yang menggoda kita. Yang pertama jelas syaitan. Syaitan itu pasti menggoda kita. Dia nggak akan senang kalau kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nafsu kita. Ya, terkadang kita lebih senang dengan kesenangan kita, kesibukan kita, main-mainnya kita, nonton TV-nya kita, sampai terkadang sholat kita lewatkan. Ini harus sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ialah ibadah sholat. Karena Bapak semua, dari materi yang sama-sama sudah kita pelajari dan kita dengarkan, maka dapat disimpulkan bahwa isi kandungan Quran surah surat Al-Balad ayat 1 sampai 10, Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah 153 pada prinsipnya memberikan kita pemahaman bahwa dalam hidup ini kita harus tetap optimis, ya, optimis, yakin, percaya pada kemampuan kita, dan yakin percaya bahwa setiap yang kita lakukan, baik itu kesalahan ataupun dosa, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih pengampun dan pemaaf daripada dosa-dosa kita, sehingga jangan pernah kita menyerah, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sabarlah dalam menghadapi segala macam kehidupan, karena cobaan dan halangan pasti akan selalu ada selama kita hidup. Ya, jadi optimis dan sabar ini kunci agar kita terus maju, kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa dalam meraih apa yang ingin kamu gapai dalam hidup ini. Baik, anak-anak semua, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari pemaparan materi kita pada hari ini, maka sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan beberapa pertanyaan. Tapi Bapak mau ini pertanyaannya dikerjakan dengan sistem kelompok, ya, boleh? Baik, kalau gitu silakan. Cynthia, Salwa, dan Lulu, ini kelompok 1. Ya, silakan bergabung kelompoknya. Kemudian Bila dengan Kira, silakan gabung dengan kelompoknya. Baik. Ini lembar kerja kelompoknya. Ya. Coba ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, perhatikan, coba dicatat. Yang pertama, sebutkan beberapa perilaku menyimpang di masyarakat. Yang kedua, bagaimana solusi terhadap perilaku menyimpang di masyarakat? Silakan didiskusikan. Bapak berikan waktu selama 10 menit. Selesai? Baik ya, waktunya sudah habis. Oke. Bagus. Baik,
Silakan kelompok satu, perwakilan dari kelompok satu boleh ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang Pak tadi bilang. 1. Sebutkan beberapa perilaku penyimpangan di masyarakat. Kedua, bagaimana solusi untuk mencegah perilaku menyimpang di masyarakat. Hasil diskusi saya pada tadi di kelompok 1. Yang pertama, perilaku menyimpang yang sering terjadi di masyarakat antara lain berjudi, narkoba, mencuri, begal, pergaulan bebas, dan menyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana cara mencegah perilaku penyimpangan di masyarakat. Yang pertama, diberi pemahaman agama. Yang kedua, diberi pelatihan kegiatan positif, dan sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan duduk, wabarakatuh. naikkan tepuk tangan. Ya, itulah hasil dari diskusi kelompok satu ya. Baik anak bapak semua, dengan demikian dapat kita pahami bahwa sebagai manusia, mari kita menjaga norma-norma dalam masyarakat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang berperilaku menyimpang, sehingga menimbulkan keresahan, buat kita menjadi dosa, dan pada akhirnya kita tidak berharap ya, kita tidak sempat bertobat. Tapi kalau sempat kita tidak sempat bertobat kepada Allah, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita khawatir kita kembali dalam keadaan berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini pelajaran kita. Ya, terima kasih atas perhatian anak bapak semua. Untuk kemudian besok silakan kalian persiapkan ya materi kita yang akan datang minggu depan. Dipersiapkan dari sekarang sehingga minggu depan kita sudah siap dengan materi yang lain. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan.